Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait dengan penetapan tersangka terhadap Tubagus Jodi, sopir Vanessa Angel, segera kita bergabung dengan Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Reply Handoko. Selamat sore Pak Gatot. Selamat sore Mbak Safira, salam sehat selalu. Sehat Pak. Penetapan tersangka sudah dilakukan terhadap Jodi, artinya pemeriksaan tambahan saksi ini untuk apa Pak? Jadi Mbak, kami perlu sampaikan pada hari Selasa tanggal 9 November kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 10 saksi Mbak. Kemudian dari hasil 10 saksi tersebut kami melakukan gelar internal. Di situ juga pada hari yang sama Saudara Jodi sudah dinyatakan pulih oleh penyidik Satlantas Polres Jombang, itu langsung dibawa ke Jombang untuk dilakukan pemeriksaan saksi tambahan. Itu kemarin tanggal 9 Mbak. Kemudian untuk tanggal 10-nya, 10 November, itu kami mengirimkan SPDP ke pihak Kejaksaan Negeri Jombang. Kemudian di situ juga selesainya kami melakukan koordinasi dengan JPU Kejari Jombang. Di situ kami menetapkan yang bersangkutan beralih status dari saksi menjadi tersangka. Dan hari ini yang bersangkutan, Saudara Jodi, dilakukan penahanan. Itu update-nya Mbak. Kemudian pasal yang dikenakan terhadap Jodi adalah pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dan atau pasal 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan. Jadi kami mengenakan dua pasal. Demikian Mbak. Baik. Secara keseluruhan barang bukti yang sudah dikumpulkan hingga Jodi ditetapkan sebagai tersangka apa saja Pak? Banyak Mbak. Yang pertama selain bukti yang ditemukan pada saat olah TKP, kemudian juga dari saksi-saksi ahli, kemudian juga dari digital forensik yang dilakukan oleh teman-teman Direktorat Cyber dan Puslapor Polda Jatim. Itu terkait isi daripada handphone yang bersangkutan. Demikian. Benar ada percakapan komunikasi melalui telepon sebelum kecelakaan terjadi, Pak? Ini yang kami dalami. Karena kalau data yang kami terima, ya pada pukul 11.58 yang bersangkutan sempat menghubungi orang tuanya. Oleh sebab itulah orang tuanya kami lakukan pemeriksaan kemarin. Kemudian pada saat kejadian itu jam 12.32. Berarti ada tenggang waktu antara saat dia menelpon dengan orang tuanya dengan pada saat terjadinya kecelakaan. Ini yang masih digali Mbak, masih kami dalami. Kalau untuk video sendiri Pak yang sempat diunggah di media sosial artinya sebelum ada komunikasi telepon atau setelah? Itu masih kami dalami, Mbak. Oke, kemudian untuk barang bukti yang salah satunya karena ia juga diketahui melanggar batas kecepatan maksimal ya Pak? Itu makanya di dalam pasal 310 sudah jelas Mbak. Jalan tol ada rambu-rambu batas maksimal 80 km. Tapi yang bersangkutan mengendari sampai kecepatan 130 km. Namun kami tetap menunggu dari hasil TAA, Traffic Analysis, Accident Analysis dari Korlantas dan Direktorat Lantas Polda Jatim. Oke, sudah ada penjadwalan pemeriksaan untuk Jodi setelah ditetapkan sebagai tersangka? Hari ini sedang dilakukan pemeriksaan tambahan sebagai tersangka, Mbak. Baik. Terima kasih Pak Kabid Humas Polda Jawa Timur, Kombes Pol Gatot Reply Handoko sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Selamat sore.